Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Imelda sebagai pengampu mata kuliah belajar pembelajaran kimia, dan juga teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Belajar Bermakna Usable. Di sini kelompok kami ada Ilmiah Nafian, Dita Aulia Rahma, Anissa Inayah, Siti Aminah, dan juga saya Aldi Fadil Setian. Baik, mari kita mulai presentasinya. Sebelum masuk pada materi, sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu biografi singkat Persilakan. di David Paul Ausubel. Nah, David Paul Ausubel adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat. Kontribusinya yang paling signifikan adalah di bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan pembelajaran pendidikan sains pada pengembangan dan penelitian tentang French Organizer sejak tahun 1960. Beliau lahir pada 25 Oktober 1918, dibesarkan di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, dan wafat pada 9 Juli 2008. Nah, David Ausubel ini adalah tokoh yang kognitif yang memfokuskan studinya pada bagaimana siswa memahami konsep di sekolah. Teorinya meaningful learning atau belajar bermakna, berargumen bahwa informasi baru hanya akan bertahan lama dan dipahami jika dikaitkan dengan struktur kognitif atau pengaruh yang sudah ada sebelumnya. Bisa di next. Nah, yang kedua, ada pengertian dari belajar bermakna, di mana pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Ada inti dari gagasan Ausubel. Yang pertama adalah belajar, bukan menghafal. Nah, maksud dari pengertian ini tuh, jadi Ausubel tuh menekankan bahwa belajar yang efektif bukan hanya mengingat informasi, tetapi memahami makna dari informasi tersebut. Contohnya, menghafal rumus matematika itu sama dengan belajar menghafal. Beda dengan memahami mengapa rumus itu bekerja. Nah, itu baru termasuk dalam teori Ausubel. Lalu yang kedua, ada informasi baru harus dikaitkan dengan pengetahuan awal, di mana pengetahuan yang sudah dimiliki siswa itu disebut struktur kognitif. Jika guru mengaitkan materi baru dengan pengalaman atau pengalaman lama siswa, materi lebih mudah dipahami, siswa lebih cepat mengingat. Nah, contohnya, guru menjelaskan gaya gravitasi dengan contoh buah jatuh dari pohon yang pernah dilihat siswa. Lalu, yang ketiga adalah pemahaman menjadi lebih tahan lama, di mana karena siswa benar-benar memahami konsepnya, maka informasi itu lebih lama tersimpan dalam ingatannya. Siswa dapat menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi lain. Contoh, siswa yang memahami konsep luas bangun datar dapat menerapkannya saat menghitung luas tanah atau menghitung keramik lantai. Nah, yang selanjutnya, ada syarat terjadinya belajar bermakna. Yang pertama, materi memiliki makna logis. Nah, materi itu harus terstruktur, jelas hubungannya, mudah dipahami secara logika. Contohnya tuh, konsep matematika diajarkan dari yang sederhana ke yang kompleks. Lalu, poin kedua, ada konsep awal yang relevan. Nah, di mana siswa harus memiliki pengetahuan dasar sebelum mempelajari materi baru. Jadi, bisa diibaratkan, kalau misalkan sebelum melakukan kelas, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang akan kita pelajari sebelumnya. Lalu, selanjutnya ada yang terakhir, siswa memiliki kesiapan belajar bermakna.
Nah, di mana siswa itu harus termotivasi, siap memahami materi, mau mengaitkan pengetahuan baru dengan yang lama. Jadi, jika siswa tidak siap, pembelajaran biasanya berubah menjadi hafalan saja. Oke. Yang selanjutnya. Selanjutnya ada materi struktur kognitif, di mana struktur kognitif itu adalah susunan konsep atau ide dan informasi dalam pikiran seseorang, atau dapat kita pahami sebagai pengetahuan dalam pikiran seseorang yang berfungsi untuk memahami dan mengolah informasi terbaru. Ciri-ciri struktur kognitif juga kita bisa lihat dalam PPT, seperti memiliki skema atau kerangka berpikir dalam memahami informasi, kemudian ada tersusun atau terorganisir dan sistematis, kemudian ada bersifat hierarkis, di mana itu tuh dari konsep umumnya ke khusus. Kemudian ada mengalami asimilasi dan akomodasi saat menerima informasi baru. Kemudian ada berkembang dan berubah sesuai pengalaman belajar. Kemudian yang terakhir ada mempengaruhi cara berpikir dan memecahkan masalah. Teknik dalam belajar bermakna menurut David Ausubel ini yang pertama menggunakan teknik advanced organizer, yang dimana dalam pembelajaran kimia guru dapat memberikan gambaran umum atau konsep awal sebelum memulai materi dan sebelum mempelajari. Contohnya pada ikatan kimia, terlebih dahulu guru menjelaskan konsep dasar seperti atom, elektron valensi, dan kestabilan atom agar siswa memiliki kerangka berpikir untuk memahami materi yang lebih kompleks. Selanjutnya ada teknik membuat peta konsep. Peta konsep dapat membantu siswa melihat hubungan antar konsep dalam kimia. Contohnya pada materi struktur atom, siswa dapat membuat peta konsep yang menghubungkan proton, neutron, elektron, serta konfigurasi elektron dan tabel periodik sehingga konsep menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selanjutnya, ada teknik menyusun materi dari umum ke khusus. Dalam mengajarkan kimia, guru menjelaskan konsep dari yang paling umum menuju konsep yang lebih spesifik. Contohnya pada materi reaksi kimia, guru terlebih dahulu menjelaskan pengertian reaksi kimia secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis reaksi seperti reaksi sintesis, dekomposisi, substitusi, serta reaksi pembakaran. Adapun teknik diferensiasi progresif, guru menjelaskan konsep kimia secara bertahap dari konsep sederhana ke konsep yang lebih kompleks. Contohnya pada materi larutan. Siswa terlebih dahulu memahami pengertian larutan, kemudian dilanjut dengan konsentrasi larutan, polaritas, dan perhitungan kimia yang lebih mendalam. Selanjutnya adapun teknik rekonsiliasi integratif. Dalam pembelajaran kimia, guru membantu siswa memahami hubungan antar konsep-konsep yang berbeda. Contohnya menghubungkan konsep ikatan kimia dengan bentuk molekul dan sifat senyawa, sehingga siswa dapat memahami bahwa perbedaan jenis ikatan dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimia satu zat. Dan selanjutnya ada teknik mengaitkan materi dengan pengalaman atau pengetahuan awal siswa. Guru dapat mengaitkan konsep kimia dengan fenomena yang sering ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada materi asam basa, guru dapat mengaitkannya dengan rasa asam pada jeruk atau cuka dan penggunaan sabun yang bersifat basa. Selanjutnya, adapun teknik diskusi konseptual yang merupakan konsep bukan hafalan ataupun serta hafalan definisi. Pembelajaran kimia sebaiknya menekankan pemahaman konsep melalui diskusi dan pemecahan masalah, bukan hanya menghafal rumus atau definisi. Misalnya, siswa diajak berdiskusi mengapa garam dapat terbentuk dari reaksi asam dan basa, sehingga mereka benar-benar memahami proses kimianya. Selanjutnya, kita semua pasti pernah belajar untuk ujian. Tapi setelah selesai ujian, apa masih benar-benar ingat dan memahami materinya, atau malah langsung lupa? Nah, dari situ itu muncul pertanyaan, sebenarnya itu kita tuh paham atau cuma hafal aja? Nah, menurut teori dari David Ausubel, belajar akan lebih efektif jika informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah
kita miliki sebelumnya. Inilah yang disebut dengan belajar bermakna. Jadi selanjutnya, apa perbedaannya dari belajar bermakna dan sekedar cuma hafalan aja? Selanjutnya itu perbedaan belajar bermakna dan belajar hafalan. Di belajar bermakna itu ada mengkaitkan konsep lama dengan konsep baru. Misalnya itu kita sudah tahu tentang oksigen dan sifatnya. Lalu ketika belajar tentang karat, kita menghubungkannya oksigen bereaksi dengan besi. Jadi konsepnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung. Lalu ada terintegrasi dalam struktur kognitif. Jadi maksudnya itu struktur kognitif itu jaringan pengetahuan di otak kita. Kalau belajar bermakna, informasi baru masuk dan menyatu dalam jaringan itu. Jadi bukan cuma disimpan sementara. Terus ada pemahaman mendalam. Artinya itu tahu alasan, tahu proses, bisa menyelesaikan dengan bahasa sendiri dan menjawab soal yang bentuknya berbeda. Terakhir ada tahan lama. Karena informasinya sudah terhubung dan menyatu, jadi lebih sulit lupa. Nah, kalau belajar hafalan itu mengingat tanpa memahami. Artinya itu tahu jawabannya tapi tidak tahu alasannya. Contoh, tahu bahwa karat adalah hasil reaksi besi dengan oksigen tapi tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Terus ada informasi terpisah. Maksudnya itu informasinya disimpan sendiri-sendiri, tidak terhubung. Misalnya itu tahu oksigen, tahu besi, tahu karat tapi tidak paham hubungan antara ketiganya. Jadi kayak potongan puzzle yang tidak disatukan gitu. Terus ada pemahaman dangkal. Pemahaman dangkal itu artinya tahu permukaannya saja, tidak bisa menjelaskannya lebih dalam. Jadi terus yang terakhir itu bakal terjadi mudah lupa karena tidak terhubung dengan pengetahuan lain, jadi cepat hilang dari ingatan. Lanjutnya. Contoh dalam materi kimianya itu, kalau di belajar bermakna, memahami mengapa besi bisa berkarat dan kapan prosesnya lebih cepat terjadi. Kalau di belajar hafalan, menghafal bahwa karat terjadi karena besi bereaksi dengan oksigen, tetapi tidak bisa menjelaskannya langsung. Dari materi yang kita sampaikan ini, kita bisa menarik kesimpulan, teori belajar bermakna menurut David Paul Ausubel menekankan bahwa proses belajar akan lebih efektif jika informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dalam struktur kognitifnya. Pembelajaran tidak seharusnya hanya berupa hafalan, tetapi harus membangun pemahaman yang mendalam dan terorganisir. Agar belajar bermakna terjadi, diperlukan beberapa hal, yaitu adanya pengetahuan awal yang relevan, penggunaan advanced organizer sebagai pengantar, penyajian materi dan konsep umum ke khusus, serta pengintegrasian hubungan antar konsep. Dengan cara ini, pengetahuan menjadi lebih mudah dipahami, tersimpan lebih lama, dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk dalam pembelajaran kimia. Intinya, belajar bermakna membuat siswa benar-benar memahami konsep, bukan sekedar mengingatnya sementara. Mungkin segitu saja presentasinya. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.